Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, apa kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya materi kita tentang dinamika gerak. Kemarin kita sudah sampai di aplikasi ya, atau apa ya? Ya aplikasi lah ya, aplikasi hukum Newton ya. Aplikasi hukum Newton khususnya kemarin adalah kita menentukan gaya tegang tali dan percepatan pada benda yang digantungkan pada katrol ya. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kalau kemarin itu bendanya digantung di katrol. Nah, kalau yang sekarang bendanya dihubungkan dengan tali, tapi di bidang datar dia, ya. Nah, ini bidangnya masih bidang licin, karena kita belum ngebahas tentang gaya gesek. Nanti kalau bidangnya kasar, itu sudah ada gaya gesek, ya. Jadi ini masih di bidang yang licin. Nah, sebelum Bapak lanjut, ini adalah indikator pembelajaran kita, ya. Jadi mudah-mudahan setelah belajar materi pada hari ini, kalian mampu yang pertama menguraikan diagram gaya pada benda yang dihubungkan dengan tali pada bidang licin. Kemudian menghitung gaya tegangan talinya dan percepatannya. Kemudian menjelaskan gaya kontak benda. Nanti ada gaya kontak, itu nanti berhubungan dengan hukum 3 Newton ya. Kemudian menghitung gaya kontak dan juga percepatan pada benda yang saling bersentuhan di bidang licin ya. Jadi nanti ada benda saling bersentuhan kemudian diberikan gaya, nanti kedua benda akan mengalami gaya kontak. Nah, kemudian kita bisa hitung juga berapa besar gaya kontaknya dan berapa besar percepatan dari benda tersebut. Ini ya indikatornya ya, ada 4. Mudah-mudahan nanti bisa dikuasai setelah belajar ini. Kita lanjut. Nah, yang pertama ini adalah gerak dua benda yang dihubungkan tali di bidang datar yang licin ya. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya. Jadi gambar ini menunjukkan dua buah balok bermassa M1 dan M2 dihubungkan dengan seutas tali dan terletaknya di bidang datar yang licin. Ini ya, gambar yang atas. Nah, kalau benda ini diberikan gaya, misal nih ditarik, kita tarik, maka tali yang menghubungkan benda 1 dan 2 ini akan tegang ya. Nah, kalau talinya tegang, kemarin sudah kita bahas ya, maka timbullah gaya tegang tali. Karena definisi gaya tegang tali kemarin masih ingat ya, gaya yang terjadi pada tali saat kondisi talinya dalam keadaan tegang, gitu ya. Nah, misal nih pada salah satu balok, misalkan nih balok M2-nya dikerjakan gaya F atau ditariklah dengan gaya sebesar F, mendatar ya, hingga kedua benda ini bergerak sepanjang bidangnya. Nah, maka dalam keadaan tegang, ini ada gaya tegang tali yang terjadi di benda M1 itu adalah T1. Ya, arahnya ke kanan. Kemudian ini juga ada gaya tegang tali T2 arahnya ke kiri. Nah,
Selanjutnya, nah ini harus arahnya ke kiri ya, karena kalau ke kanan arah T2-nya talinya nggak akan tegang, dia pasti kendor ya. Maka T1 ke kanan, T2-nya ke kiri gitu. Jadi gaya tegang T1 yang bekerja pada benda 1 itu dengan gaya tegang tali T2 yang bekerja pada benda 2 itu besarnya sama. Ya. T1 itu sama dengan T2. Nah, jadi ketika ditarik bendanya, maka kan mengalami percepatan tuh, yang mula-mula diam, kemudian bergerak kan. Berarti ada percepatan di situ. Maka kita bisa hitung berapa besar percepatannya, dan juga kita bisa hitung berapa nilai gaya tegang talinya. Nah, kalau dihitung persamaan untuk menghitung percepatan, maka nilainya itu adalah jumlah gayanya dibagi dengan jumlah masanya. Jadi di sini gayanya F, masanya kita jumlahkan aja M1 tambah M2. Jadi F dibagi M1 tambah M2. Sedangkan untuk menghitung gaya tegang talinya, itu menggunakan persamaan M1 dibagi M1 tambah M2, kemudian dikalikan dengan gayanya. Pak, dari mana ini persamaannya? Nah, kita bisa buktikan persamaan ini ya. Jadi A itu sama dengan F dibagi M1 tambah M2. Oke. Kita coba menurunkan dari mana persamaannya itu ya. Perhatikan benda 1. Jadi kalau diagram gayanya, ini ya, ada gaya normal yang ke atas, ya. Gaya normal itu gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Kalau ini bendanya, ini bidangnya, berarti gayanya ke atas, gaya normalnya. Kemudian ada gaya berat, W1 arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya tegang tali, T1 arahnya ke kanan. Jadi kalau disuruh diagram gayanya, gambarkan. Ya, kalian gambarkan aja seperti ini, gaya-gayanya. Gitu. Bisa ya, untuk diagram gaya ya. Sekarang kita mau buktikan persamaan percepatan dan juga gaya tegangan talinya. Nah, yang pertama kita tinjau dulu ini benda 1, ini yang Bapak lingkarin. Kita tinjau benda 1. Benda 1 itu kan berlaku persamaan hukum 2 Newton ya. Kalau ditarik kan dia bergerak ya. Kan baru ada gaya tegang tali ini kan. Maka sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya, lihat. Ini kan ditarik yang mendatar, maka kita tinjau yang mendatar. Karena yang vertikalnya ini saling meniadakan udahan. N1 ke atas, W1 ke bawah. Nilainya sama. Berarti N1 sama dengan N2. N1 sama dengan W1. Nah, ini kita tinjau yang sumbu X-nya. Sigma F-nya gaya apa? Ini kita tuliskan. T1, Sir. T1 ya. Oke, T1 aja ya. Good. T1 sama dengan M-nya adalah M1 ya. M1 kali A. Nah, ini kita bikin persamaan 1. Nah, baru kita tinjau benda 2. Masih pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Oke. Sekarang tinjau benda 2. Resultan gayanya apa aja? F kurang T2. Iya, F good. T2. Ya, Roji. F dikurang T2. F dikurang T2 sama dengan M2 ya, kali A. Ini adalah persamaan 2.
Oke, sudah ya. Nah, sekarang kan besarnya T1 itu sama dengan T2 ya. Kan sama besar tuh nilainya. Maka kita bisa substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ya. Nah, ini kan sama T1 sama dengan T2. Berarti T2 yang ini kita masukkan nilai ini. M1 kali A. Berarti F dikurang. Ini substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. F dikurang T2. T2-nya kita masukkan nilai ini. M1 kali A. Sudah sama dengan M2 kali A. Gitu ya. Baru F sama dengan negatif M1 kali A. Pindah ke ruas kanan menjadi positif ya. M1 kali A. Ini kan positif berarti tambah ya. M2 kali A. Maka di sini F sama dengan A-nya kita keluarkan M1 tambah M2. Kalau mau diambil A-nya, maka nilai A sama dengan F dibagi M1 tambah M2. Gitu. Oke, terbukti ya untuk persamaan yang A-nya ya. Ya, Sir. Oke. Ya, Sir. Sekarang bagaimana nilai T-nya? Nah, nilai T-nya ya kita masukkan aja. Boleh pakai persamaan 1 lah yang paling mudah ya. Persamaan 1 itu kan T1 sama dengan M1 dikali A. Oke, kita masukkanlah nilai A-nya. M1 nilai A-nya kan F per dibagi, M1. iya, M1 tambah M2. T1 itu sama dengan T2. Sama sama ini kan? Ya, Sir. Oke, bisa? Untuk yang pertama? Bisa, Sir. Bisa ya, oke, baik. Lanjut. Bagaimana kalau ternyata bendanya ada 3? Maka kalau bendanya ada 3, gaya tegang yang antara M1 dengan M2 ini disebut T1 di sini ya. Ini sama besarnya. Kalau ini T1, kalau tadi kan gambarnya T2 karena nilainya kan sama ini. Dia tali yang ini berarti T1, ini T1 juga sama ya. Nah, tapi tidak sama dengan yang ini. Karena tali ini udah bekerja pada benda yang berbeda. Kalau T1 itu kan benda yang bekerja antara M1 dengan M2. Kalau T2 itu antara M2 dengan M3. Gitu. Maka nilainya T1 dengan T2 itu nilainya nggak sama. Ya. Nah, sekarang gimana nyari persamaannya? Oke. Samaannya gini. Kita tinjau benda 1 dulu ya, kita tinjau benda 1. Oke, persamaannya masih hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Gaya di M1 apa aja? T1, Sir. Iya, cuman T1 aja ya, T1. Berarti ini M1 kali A. Gitu ya. Ini kita buat persamaan 1. Sekarang tinjau benda 2. Kita masih pakai persamaan sigma F sama dengan M kali A. Oke. Benda 2 gayanya apa aja? F kurang T2, Sir. Hah? T2 kurang T1, Sir. F kurang T2, Sir. T2 dikurang T1 ya. T1. Kan? Iya. Kenapa T2 kurang T1 bukan T1 kurang T2? Karena T2 yang menarik, Sir. Lebih besar T2-nya, Sir. Karena bergeraknya ke kanan. Kalau bergerak ke kanan, kalau tarik-tarikan, berarti yang kuat kan T2 ya. Iya. Oke, berarti T2 dikurang T1 sama dengan
M2 dikali A. Gitu ya. Ini persamaan 2. Sekarang kita bisa substitusikan persamaan 1 ini ke persamaan 2. T1-nya kita ganti nilainya sama M1 kali A. Maka kita substitusi persamaan 1 dan 2. Berarti hasilnya menjadi T2 dikurang T1-nya M1 kurang M1 kali A ya. Sama dengan M2 kali A. Maka T2 sama dengan M1 tambah M2. M1 tambah M2 dikali A. Oke. Bisa nih ya, sampai sini? Bisa, Sir. Bisa? Bisa, Sir. Oke, ini persamaan 3. Sekarang kita tinjau benda yang ketiga. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? F kurang T2. F kurang T2, Sir. Ya, good. F dikurang T2 sama dengan M3 kali A. Iya. Kita substitusikan T2-nya. Ini kan T2 udah ada nilainya nih, persamaan 3 ya. Yes, Sir. F. Kita substitusikan. Berarti F dikurang M1 tambah M2 kali A. Iya, M1 tambah M2 kali A sama dengan M3 kali A. kali A. Berarti F sama dengan negatif pindah ke kanan. Positif, Sir. Iya, M1 berarti ini M1 tambah M2 tambah M2 ditambah M3, kan ada A-nya semua kan? Kan bisa dikeluarin A-nya. Dikali A. Cocok? Cocok, Sir. Cocok ya. Oke. Nah, berarti ngitung percepatannya A Dibagi dibagi M1 tambah M2 tambah M3. tambah M3. Iya, udah gampang. Gitu. Bisa? Bisa, Sir. Bisa ya. Oke. Kalau ngitung gaya tegang talinya gimana, Sir? Ya udah, kalau ditanya T1, masukkan persamaan yang ini. Kalau mau cari T2, masukkan persamaan yang ini. Ini nggak perlu dihafalin lah, ya. Persamaannya nggak perlu dihafalin. Yang pasti kalian cara mencarinya tahu. Oke ya? Sir. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang untuk benda yang saling bersentuhan seperti ini. Dempet ya. Nah, ini ada benda 1, ada benda 2. Diberikan gaya, didorong dengan gaya sebesar F. Apa yang terjadi? Nah, sebelum Bapak jelaskan apa yang terjadi, pertama kita uraikan dulu gaya-gayanya, diagram gayanya apa aja. Yang pertama ada gaya normal, ya N1 untuk benda 1, arahnya ke atas. Kemudian ada gaya berat W1, arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya F21. Apa itu F21? F21 adalah gaya reaksi, ya. Jadi ini berkaitan sama hukum 3 Newton, gaya aksi reaksi. Ketika benda 1 mendorong benda 2, maka kan dia memberikan gaya aksi itu. Simbolnya adalah F12. Gaya aksi benda 1 ke benda 2. Selanjutnya, benda yang kedua ini memberikan gaya reaksi ke kiri. Namanya F21. F21 adalah gaya reaksi antara benda 2 ke benda 1. Gitu. Jadi ini namanya adalah gaya kontak. F12 dan F21 itu namanya gaya kontak. Gitu. Nilainya sama. Karena kan gaya aksi reaksi sesuai dengan hukum 3 Newton, gaya aksi reaksi itu besarnya sama, hanya yang beda adalah arahnya. Gitu ya.
Paham sampai sini? Paham, Sir. Ya, oke. Ngitung percepatannya pakai persamaan ini. A sama dengan F per M1 tambah M2. Balik-baliknya kayak tadi juga. Pokoknya kalau ngitung percepatan, gaya dibagi jumlah masanya untuk yang ini. Gitu. Ya. Nah, kita mau buktikan deh. Benar nggak itu A itu sama dengan F dibagi M1 tambah M2. Nah, udah kita cobalah buktikan ya. Tinjau benda 1 dulu. Benda 1 berarti sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? Sigma tambah F-nya apa? F12. Apa? F? F tambah F12. Tunggu, F12 itu bekerjanya di benda berapa? Di benda 2. Kita meninjau benda 1 nih. F21, Sir. Iya, berarti F Ditambah F21. Kurang ditambah 2 F Kurang 21. Dikurang dikurang. F21. Iya, Dikurang dikurang 21, ya. Sir. F21. Bisa? Bisa, Sir. Oke, sama dengan M1 kali A. Gitu ya. Bikinlah ini persamaan 1. Gitu. Kita tinjau benda 2. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau benda 2, sigma F-nya apa? F tambah F2. Apa? F tambah F12. F tambah F12. F-nya ini bekerja di benda 1, Sir. benda 1. F21 kurang F12, Sir. F21 bekerja di benda 1. Sir. 1. Kita ninjau benda 2 doang. F12 berarti, Sir. F12 aja, Sir. Iya, F12 aja. F12 sama dengan M2 kali A. A. Udah. Nah, tadi kan besarnya F12 sama dengan F21. Ya kan? Kita substitusikan persamaan ini. Persamaan 2 masukkan ke persamaan 1. Jadi F21-nya kita masukkan ini. M2 kali A. F21 itu kan sama besarnya sama F12. Bisa? Bisa, Sir. Oke, berarti F dikurang. F21-nya apa? M2 kali A. Ya, M2 kali A sama dengan M1 M1 kali kali A. A. Oke, berarti F sama dengan M1 tambah M2 kali A. iya. Gini ya. M1A ditambah M2A. Berarti kita bisa keluarkan nilai A-nya. M1 tambah M2. Kali A. Oke, maka kalau ditanya A-nya, cocok? Yes, Sir. F kurang M1 tambah M2. Iya. Oke, gini. Bisa? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Gampang kan? Gampang, Sir. Gampang. Oke, contoh soal lah. Dua buah benda masanya 5 sama 10 ya. Ditarik dengan gaya 30 untuk yang A. Berapa percepatannya? Gampang lah, percepatan tadi apa? F per M1 tambah M2. Iya, F per sigma M gitulah ya. Berarti F per M1 tambah M2. Udah. F-nya berapa? 30 ya. 30, Sir. Dibagi M1 tambah M2. 15, Sir. Iya, berarti 2 2 meter per sekon kuadrat. Oh, udah gampang. Gampang kali pun Pak soalnya. Oke, sekarang gaya tegangan talinya. Nah, yang paling gampang kita tinjau aja benda yang pertama ini. Paling gampang ini.
Sesuai dengan persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? T, Sir. T. T sama dengan M-nya adalah M1 lah kita bilangnya, yang 5 Newton itu ya. Ya, Sir. Dah. Maka T sama dengan M1-nya berapa? 5. 5, Sir. A-nya Sir. berapa? 2. 2, Sir. Iya, berarti 10 Newton. Newton. Pak, nggak mau saya, mudah kali pakai benda 1. Tinjau benda 2 lah, Pak. Boleh. Benda 2 kita tengok. Berarti yang ini sigma F sama dengan M kali A. Apa sigma F-nya? F kurang T. Iya, F dikurang T. Sama dengan M2 kali A. F-nya berapa? 30, Sir. 30. T-nya? Tuh yang mau ditanya, Pak. M2-nya berapa? 10. 10. A-nya berapa? 2. Maka T sama dengan 30 kurang 20. 10 kali 20. 20. Berapa? 10, Sir. Iya, 10 Newton. Kok sama, Pak? Ya sama lah, orang nilai T-nya kan sama. Oke, bisa? Bisa, Sir. Bisa, good. Sekarang, untuk contoh yang kedua. Yang ditanya percepatan dan gaya kontak. Nah, gampang lah. Percepatan apa tadi persamaannya? F sigma F. Ya, F lah ya di sini. Sebenarnya sigma F. Kalau ada nanti gaya-gaya yang lain, misalnya gaya gesek atau ada yang dorong dari sini, oke lah, sigma F sama dengan sigma M lah ya. Yes, Sir. Sigma F-nya berarti gayanya berapa? Yang ada cuman F ya. 200. Berarti 200 dibagi M1 200. tambah M2. 70 tambah 30. 100, Sir. 100 berarti percepatannya 2 meter per sekon. iya, 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Sekarang gaya kontaknya. Gaya kontak. Berarti ini ada F berapa ini? F21 ya. Gaya reaksi benda 2 terhadap benda 1 ya. Yes, Sir. Kemudian ini gaya aksi F12. Gitu kan? Nggak kebalik, Sir. Enggak lah. F2. Mau terbalik pun simbol aja nggak apa-apa sih. Iya kan? Yang penting kita tahu ini memberi benda 1 ngasih gaya aksi terhadap benda 2. Benda 2 bales ngasih reaksi terhadap benda 1. Gitu ya. Kalau F12 mau F21 duluan nggak ada masalah itu. Cuman simbol aja. Oke? Oke, Sir. Oke ya. Oke. Sekarang kita mau tinjau benda 1. Oke, pakai benda 1 dulu. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? F tambah F F12. F Tambah F12. F Ditambah kurang kurang. F12. Ayo tengok gambarnya ini. F tambah F12. Benda ini, benda M1 itu kan ada gaya F sama gaya ini cumanan. Ya kan? Kalau F12 untuk benda kedua. Oke. Yes, Sir. Oke, berarti F dikurang F21. F21. Iya, F21 kan? Sama dengan M1 kali A. Oke, berarti masukkanlah nilai F-nya berapa? Atau 200. buat di sini ya. F21 sama dengan ini ya. Berarti F dikurang M1 kali A gitu. F-nya 200, M1-nya 70, A-nya 2. Berapa? 60, Sir. 60. Berapa? 60. Oke, 60 Newton. Pak mau tes pakai benda 2. Di benda 1 ya. Sorry. Pak mau tes pakai benda 2.
Berarti sigma F sama dengan M kali A. Benda 2, gaya apa yang ada? F12 Sir. F12. Iya, F12. F12 doang. Sama dengan M2 kali A. M2-nya berapa? 30 Sir. 30, Sir. 30. A-nya berapa? 2 Sir. 2, Sir. 2. Maka nilainya? 60. Iya. Oke. Bisa? Bisa Bisa, Sir. Sir. Bisa. Gampang ya? Iya Sir. Oke. Alhamdulillah, Sir. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak, Mas, Sir. Enggak ya? Oke deh. Baik, karena waktunya telah habis ya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sama pesan Bapak, tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.